Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu din ma'rifatullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyul karim. Dengan rahmat Allah, pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat melanjutkan kembali pengajian kita seputar ilmu aqidah ataupun ilmu tauhid. Selanjutnya kata musannif, wahiyal qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Artinya, dan yaitu 7 sifat. Itu pertama qudrah, dan yang kedua iradah, yang ta'alluq keduanya dengan segala mungkin, dan ta'rif qudrah itu ya sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi ta'ala yata'atta biha ijada kulli mumkinin wa i'damahu ala wafqil iradah, yaitu sifat yang wujudiyah, yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala, yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan memakdumkan dia atas muwafaqah iradahnya. Artinya tiada menjadikan ia akan sesuatu melainkan dengan kehendaknya. Dan kata mereka itu yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan memakdumkan dia, itu isyarah kepada ta'alluqnya suluhi kadim, dan yaitu patut pada azali bagi mengadakan dan mengadamkan, bukan isyarah kepada ta'alluqnya tanzizi hadis, dan yaitu mengadakan dan memakdumkan dengan fi'li, yakni dengan menunaikan bagi jadinya dan adamnya. Karena bahwasanya yang bersegera paham daripada ta'bir dengan dapat mengadakan tiap-tiap mungkin itu, yaitu ta'alluq suluhi jua. Dan lagi pula ditakmirkan dengan tiap-tiap mungkin itu menghendaki ia akan suluhi jua, karena bahwasanya tiada ta'alluq ia akan sebagai ta'alluq tamyizi hadis dengan tiap-tiap mungkin. Karena mungkin yang ta'alluq oleh ilmu Allah Ta'ala dengan ketiadaan wujudnya itu seperti imannya bagi Abu Jahal, tiada ta'alluq ia dengan dia akan yang demikian itu ta'alluq itu. Dan jika ta'alluq ia dengan dia akan seperti ta'alluq suluhi kadim sekalipun.
Dan inilah dipahamkan isyarah antara dihimpunkan antara khilaf pada keadaannya makdur atau tiada makdur. Maka ditanggungkan yang pertama itu yakni makdur atas ta'alluq suluhi qadim, dan yang kedua itu yakni tiada makdur ditanggungkan atas ta'alluq tanjizi hadis. Maka hasil bahwa bagi kudrah itu dua ta'alluq, salah satu daripada keduanya ta'alluq suluhi qadim, dan yang kedua ta'alluq tanjizi hadis. Tapi ini atas jalan ijmali. Selanjutnya pengarang kitab ini menjelaskan mana-mana sifat ma'ani yang 7, yang mana telah disebutkan setelah menjelaskan sifat nafsiyah ada 1, setelah menjumurkan sifat salbiyah ada 5, kemudian ada sifat yang lain lagi, ada 7 sifat yang disebutkan dengan sifat ma'ani. Mana sifat ma'ani yang 7? Sifat ma'ani yang 7 yang pertama qudrah, dan yang kedua iradah. Yang mana qudrah iradah ini ta'alluqnya kepada seluruh yang mungkin-mungkin. Qudrah maknanya kuasa Allah, iradah artinya Allah berkehendak, yang mana qudrah iradah itu ta'alluq dia kepada segala yang mungkin. Dalam hal ini apa makna qudrah itu? Kita sudah meyakini, mengimani Allah itu bersifat dengan qudrah. Apa makna qudrah Allah itu? Di sini dijelaskan bahwasanya qudrah itu satu sifat yang dibangsakan kepada wujud ada. Makna sifat yang dibangsakan kepada ada, kalau dibuka hijab nampak qudrah itu. Itulah namanya sifat wujudiyah. Sifat wujudiyah cuma 7. Sifat ma'ani aja ya. Sifat wujudiyah hanya 7. Yang pertama qudrah, yang kedua iradah, 3 ilmu, hayah, sama basar kalam. Ini sifat wujudiyah. Apa pengertian sifat wujudiyah? Qudrah itu sifat wujudiyah bagi Allah. Makna wujudiyah itu kalau dibuka hijab, kalau Allah buka tabir dan penghalang, sungguh kita bisa melihat kudrahnya Allah, teridah kudrah Allah, nampak sifat kudrah Allah. Itu makanya kudrah Allah itu disebutkan dengan sifat wujudiyah, karena makna wujudiyah kalau dibuka hijab nampak itu. Kalau malam ini kita di masjid ini dibukakan hijab penghalang oleh Allah, kalau Allah menghendaki maka sifat kudrah Allah itu nampak. Itulah disebutkan sifat kudrah itu sifat wujudiyah. Jadi sifat apabila dibuka hijab bisa nampak. Itu pengertian sifat wujudiyah, sifat yang dibangsakan kepada ada. Yang mana kudrah itu berdiri pada zat Allah, artinya zat Allah yang bersifat dengan sifat itu tadi. Itu makna berdiri dengan zat Allah, artinya zat Allah bersifat dengan kudrah tadi. Yang mana dengan kudrah itu Allah dapat mengadakan setiap yang mungkin dan dapat meniadakan setiap yang mungkin sesuai dengan kehendak Allah. Maka kudrah itu fungsinya, takluknya mengadakan
yang mungkin atau meniadakan yang mungkin sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kudrah itu ikut kepada iradah. Apa yang Allah rencanakan itulah yang dijadikan oleh kudrah. Apa yang Allah kehendaki itulah yang diwujudkan oleh kudrah. Apa yang Allah rencanakan itulah yang diadamkan, yang ditiadakan oleh kudrah Allah. Maka dalam hal ini jelas kudrah itu fungsinya, takluknya menjadikan yang setiap yang mungkin dan meniadakan setiap yang mungkin sesuai dengan kehendaknya Allah, bukan kehendak kita. Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan, menghendaki yang mungkin, menjadikan yang mungkin itu memberitahu kepada takluk suluhi qadim. Makna kudrah tadi apa? Dapat menjadikan semua yang mungkin ataupun meniadakan semua yang mungkin. Ini isyarah kepada takluk kudrah itu takluk suluhi qadim. Artinya patut kudrah itu untuk menjadikan, patut untuk menjadikan, walaupun tidak menjadikan, walaupun tidak tanjizi hadis. Karena takluk kudrah ada dua secara ijmali. Yang pertama takluk suluhi qadim, yang kedua takluk tanjizi hadis. Yang diartikan dalam makna kudrah itu mungkin, patut, ataupun menjadikan semua yang mungkin. Ini berarti takluk suluhi qadim. Karena tidak semua yang mungkin ya Allah ciptakan. Sedangkan makna kudrah dapat menjadikan semua yang mungkin. Berarti kudrah di sini maksudnya takluk suluhi qadim. Patut kudrah itu menjadikan walaupun tidak dijadikan. Contoh di sini. Abu Jahal beriman atau tidak? Tidak beriman kan? Pertanyaannya, sanggupkah kudrah Allah membuat Abu Jahal beriman? Nah, itu namanya suluhi. Walaupun secara tanjizi hadis tidak, maka oleh karena itu pengertian kudrah ini semua yang mungkin bisa Allah jadikan. Berarti kata-kata makna kudrah semua yang mungkin bisa Allah jadikan, maka yang dimaksud di sini takluk tanjizi had suluhi qadim. Takluk suluhi qadim. Makna takluk suluhi qadim, kudrah Allah itu mungkin menjadikan, bisa menjadikan semuanya kalau dia berkehendak, walaupun tidak dijadikan, walaupun tidak tanjiz hadis. Kayak tadi Abu Jahal, dia tidak beriman. Kalau kita tanyakan, sanggupkah Allah membuat Abu Jahal beriman? Sanggup. Takluk kudrah Allah situ. Cuma Allah tidak mentanzidkan, tidak menunaikan, tidak memfi'ilkan, tidak menciptakan. Yang kan nanti kita ambil kesimpulan, kok Abu Jahal kok bisa jadi kafir? Apa Allah tidak sanggup membuat? Sanggup, karena makna kudrah itu sanggup, semuanya sanggup. Itulah makna daripada kudrah takluk suluhi qadim, patut dan bisa. Contoh bisa jauh. Kita hari ini lahir dijadikan oleh Allah dalam keadaan panjang kita 1,5 meter. Rendah 1,5 meter kita kata. Sanggup nggak Allah buat kita 2 meter? Itulah takluk kudrah suluhi qadim namanya. Walaupun Allah ciptakan kita 1,5 meter secara takluk tanjiz hadis, tapi Allah sanggup menjadikan lebih dari situ walaupun tidak menjadikan. Itulah maksud daripada takluk suluhi qadim. Oleh karena itu para ulama menjelaskan dengan diartikan
Kudrah itu satu sifat yang dibangsakan kepada ada yang berdiri pada zat Allah yang bisa menjadikan semua yang mungkin. Itu isyarah kepada takluk suluhi kadim. Kudrah pada Allah itu patut untuk bisa menjadikan, walaupun tidak, kan nggak semua dijadikan oleh Allah, nggak semua mungkin yang dijadikan oleh Allah secara tanjizi hadis, tapi bisa Allah jadikan. Sekarang kita lihat matahari berapa Allah jadikan? Satu. Itu takluk tanjizi hadisnya. Boleh nggak Allah buat matahari 10? Berarti kudrah itu sanggup juga membuat matahari 10. Itu suluhi namanya. Walaupun secara tanjizi hadis satu Allah buat. Jangan nanti Allah apa nggak sanggup membuat matahari 2? Bukan nggak sanggup, sanggup. Kudrah Allah itu patut membuat matahari 5 pun. Tapi yang Allah tanzidkan, yang takluknya secara hakikat untuk menjadikan bil fi'il hanya satu. Itu makanya makna kudrah tadi diartikan mampu menjadikan setiap yang mungkin. Itu takluk suluhi, bisa Allah jadikan walaupun enggak Allah jadikan. Matahari satu, bulan pun satu, kan satunya Allah jadikan. Apa Allah enggak sanggup? Sanggup. Nah, maka makna kudrah di sini harus kita pahami secara suluhi kadim. Semuanya sanggup, walaupun yang dijadikan Allah juga enggak semuanya. Matahari mungkin nggak 5, mungkin kan bisa 5, walaupun nggak Allah buat 5. Berarti Allah sanggup membuat seluruh yang mungkin, walaupun tidak Allah jadikan. Maka dalam hal itu makna kudrah ini dijelaskan dengan makna takluk suluhi kadib, bukan tanjizi hadis. Karena tidak semua yang Allah bisa jadikan Allah jadikan. Allah sanggup menjadikan tapi tidak menjadikan. Artinya kudrah itu tidak semua yang mungkin itu yang takluk hakiki ataupun takluk tanjiz hadis. Ndak agak kerana si muai bahan Tuhan dah. Contoh ni, malam ini bisa enggak hujan? Sanggup enggak Allah buat hujan? Sanggup. Allah buat enggak? Enggak bisa itu. Jangan nanti Allah Maha dah sanggup Maha Sifat. Bukan enggak sanggup, Allah tidak berencana. Itulah makna kudrah takluk suluhika. Semuanya yang mungkin itu sanggup Allah jadikan. Takluk kudrah kepada yang tidak ada, maka ada yang tidak ada tadi. Takluk kudrah kepada yang sudah ada, maka hilang yang sudah. Kan lebih takluk ya. Mengadakan yang tidak ada dari tidak ada kepada ada. Takluk kepada yang ada dari ada kepada tidak ada. Contoh, kita ini dulu sudah takluk kudrah Allah. Buktinya kita sudah ada. Dikeluarkan kita oleh Allah, dijadikan kita oleh Allah daripada tidak ada menjadi ada. Maka takluk kudrah itu kepada mungkin yang dia tidak ada menjadi ada. Dan nanti bisa Allah buat kita dari ada kepada tidak ada. Bukan mati maksudnya, malot kosong. Seperti contoh api. Contoh ini, contoh lenyap. Api kita hidupkan, nampak tak api itu? Kita tiupkan, mana dia udah? Itu dah tidak ada lagi. Bisa Allah buat begitu pun, bukan mati. Jadi Allah Ta'ala mengadakan kita, dan sanggup Allah juga meniadakan, bukan mematikan. Kayak api tadi, kita geluhkan api, tak apa ya? Kita tiupkan, dihilangkan oleh Allah. Ini maknanya meniadakan. Bukan mati. Mati itu bukan meniadakan, mematikan namanya. Allah menghidupkan, mematikan. Meniadakan itu lenyap habis sama sekali. Gopul api kita hidup, dapur api itu dihilangkan oleh Allah dengan kudrahnya. Itu namanya takluk kudrah dengan ada api hingga tidak ada api. Takluk kudrah waktu tidak ada kita menjadi ada kita. Maka kita simpulkan bahwasanya makna kudrah ini jelas satu sifat yang dibangsakan kepada ada, yang berdiri pada zat Allah, yang patut menjadikan semua yang mungkin. Maksud patut, bisa Allah menjadikan kalau Allah berkehendaki, walaupun Allah tidak menjadikannya secara tanjizi hadis. Jangan nanti beranggapan kita, kok enggak terjadi ya? Itu bukan enggak sanggup Allah. Allah tidak merencanakannya. Kalau Allah merencanakannya, bisa. Setiap mungkin. Kita ini bisa nggak jadi presiden? Apa salahnya kalau Allah? Jangan nanti kita
Allah masa kenapa nggak sanggup? Itu gampang bagi Allah, itu mudah sekali. Mahan manusia Tuhan apa ngangkat ke tabuh ini. Maka dalam hal ini jelas makna kudrah ini sanggup menjadikan semua yang mungkin atau meniadakan yang mungkin. Ini maknanya ta'alluq suluhi kadim. Kenapa demikian? Karena tidak semua yang mungkin yang dijadikan oleh Allah, walaupun sanggup Allah menjadikan. Itu dulu kajian kita malam ini. Pada ada pertanyaan, silakan Pak. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mulia, bahwa penjelasan tadi bahwa kudrat iradah dengan kehendak Allah. Jadi segala sesuatunya bisa kalau dikehendaki Allah. Jadi keduanya bahwa manusia ini berpendapat bisa mengukur kehendak Tuhan. Contoh, menurut prediksiku, manusia sekarang tak sampai lagi umurnya 70, 80, 100 sampai 100. Kata-kata sedemikian memprediksi, artinya berpendapat mengukur kekuasaan Tuhan. Apakah salah? Sedangkan minggu yang lalu judul kita ini adalah wadahnya, artinya kekuasaan. Tidak ada yang melebihi kekuasaan daripada Tuhan itu. Sekian, terima kasih. Apakah salah manusia ini memprediksi kekuasaan Tuhan? Seperti yang diutarakan tadi, banyak manusia mengatakan, saya ulang lagi, bahwa manusia menurut prediksiku katanya tidak sampai lagi umur manusia ini 80, 90, 100. Kata-kata demikian mohon penjelasan. Prediksi itu barang bukan pasti. Boleh tanda-tanda. Contoh, orang sudah tua, sakit-sakitan, kayak kalau nimai warina resa. Itu bukan pasti, karena secara khalibiah kebiasaan denggo metua, enggak sakit-sakitan, kayak kalau nimai wahari. Bisa jadi kalau ilmu Allah masih jauh dia, bahkan bisa jadi duluan orang yang mengatakan nimai wahari mati, bisa jadi. Tapi itu tidak salah, tapi bukan pasti. Dalam arti kebiasaan. Untuk hakikatnya itu serahkan. Maka semua manusia bicara bukan di atas dasar hakikat. Karena kita tidak mengetahui yang gaib-gaib. Kapan kita mati, itu enggak. Itu kan gaib tuh. Itu gaib itu. Kita tidak mengetahui. Walaupun kita berbicara, itu bukan untuk memastikan, tetapi hura-hura plain. Dugaan-dugaan. Kalau dugaan bukan pasti. Kenapa? Ada tanda-tanda. Tapi tanda itu tidak wajib membuahkan hasil. Mau tidak ya sikil mati. Wah sehat ya tulen. So 10 tahun. Bisa juga. Ini kan bahasa manusia kebiasaan. Denggo geduk mendung udan gini. Lo kana ngopul mendung. Oh malah. Nah, itu bahasa. Karena manusia bersandar alamat. Nah, tapi alamat itu tidak menjamin pasti malon. Hanya Allah nak kaya ni. Nah, cuma ulang kita pastikan menurut tanda ni tu anak kaya ni. Dia pasti enggak boleh, haib tu enggak boleh dipastikan. Yang lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sengaja Bu ya, ini masalah kata Buya tadi bahwa apabila seseorang itu dibuka hijab, maka akan nampak kudrat, iradat sama basar salam Allah. Jadi di dalam pertanyaan saya Ustaz, apakah kudrat, iradat sama basar Allah itu berpisah apabila seorang meninggal dunia? Itu satu.
Yang satu lagi Buya, ini masalah ayat. Ini kajian ayat Ustaz, bahwa Allah yang hidup. Jadi saya Ustaz, apakah manusia ini hidup atau mati? Nah, itu aja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat Allah dengan Allah itu tidak kita ketahui. Enggak boleh kita katakan bersatu, enggak boleh kita katakan berpisah. Bagaimana? Wallahu a'lam. Yang penting zat Allah kita imani ada, sifat Allah. Oh, menyangkut kudrah Allah itu apakah bersatu dia dengan zat seperti bersatunya manis dengan air? Gula dah. Gula kita masukkan air, kita kacau-kacau, dah satu dia kan? Mana ais, mana manis, dah bersatu. Enggak boleh kita katakan bersatu. Kalau itu boleh. Atau berpisah seperti minyak dengan air. Minyak air berpisah apa enggak? Berpisah. Tapi untuk zat Allah Ta'ala dengan sifat ndakmu kita sebutkan sebuah, ndakmu kita sebutkan berpisah. Kai maluk soh kata bedi. Dia kata serah kepada Tuhan. Yang penting kita mengimani ada zat Allah, ada sifat, habis tugas kita. Nah, jangan sampai bersatu, nggak boleh juga. Berbalik mis ulawi. Berpisah nggak mungkin juga seperti minyak sama air, nggak boleh. Nah, itu makanya ya, kita kaifiatnya nggak tahu. Pokoknya kita wajib mengimani zat Allah dan sifat Allah. Menyangkut bersatu enggak, ini malah paham kita. Sekarang tuan. Yang kedua, kita juga ada hayah si baharu. Jadi hayah dalam kajian tauhid, hayah Allah, sifat yang berdiri pada zat Allah yang dibangsakan dengan wujudiyah. Kita hidup, kita nggak mati. Ada saatnya kita mati, ada saatnya hidup. Secara umum kita ngeluh jari, sendah ngeluh tanda jari, mati. Nah, ini secara umum lah makna hidup. Jadi manusia itu hidup. Kenapa? Karena ada saatnya manusia mati. Betul nggak? Dan kita hidup jari mati. Maka ada yang hidup hadisah. Tapi dalam kajian tauhid bukan hidup hadisah, hidup yang kadim, itulah hanya hidup Allah. Kita nggak ada itu. Nah, kalau kita hidup apa? Hidup kudrah baru ada, iradah baru ada, ilmu baru ada, hayah baru ada. Itu baru gitu. Ada itu semua. Spiritual ada tadi. Kudrah, iradah, ilmu ada. Tapi baru. Apa makna baru? Diciptakan dulu baru ada. Takluk kudrah Allah, maka hiduplah kita. Takluk kudrah Allah, maka sangguplah kita. Takluk kudrah Allah, berilmulah kita. Itulah baru namanya. Kalau hidup Allah mana kayak gitu. Bukan bekasan dari yang lain. Kadim dia. Sebagaimana zat Allah kadim, sifatnya pun kadim. Bukan ada karena diadakan. Bukan ada karena diciptakan. Enggak. Itu makanya zat Allah, sifat Allah yang kadim dan yang baqa. Nah, intinya apa? Ada hidup kita. Jangan kita bilang gak hidup, mati pula kita. Nah, mungkin. Dengan mati kita baru 4 perkara. Sara tambur nahan. Inna lillahi ta'ala 3 kita. Ah, begini baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya Ustaz, ini tentang kuasa Allah tadi. Ada apakah hadis atau ayat itu Allah tidak mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah itu, bagaimana pengertian Ustaz? Terima kasih. Allah tidak akan Mengubah nasib. Ya ada, tapi tafsiran para ulama, rahmat tidak akan diubah menjadi azab terkecuali karena ada asbab. Ini contoh, ini asbab, ini kok asbab itu. Apa kata orang? Denggo tabahi mekayu-kayu dalam deh banjir. Sana asbab. Tapi tafsiran itu dijelaskan dalam sebagian tafsir bahwasanya rahmat hujan tidak akan menjadi laknat terkecuali karena asbab manusia maksiat. Udah ndak bayi kalau
Cukai kan jadi bahaya udah karena ulah je ini secara asbab. Bukan artinya Allah tidak sanggup membuat azab bagi orang yang taat, sanggup. Itu asbab. Sebab. Tapi kalau kajian tauhid enggak pakai sebab. Kenapa? Karena semua yang ada itu Allah yang membuat dan Allah buat sanggup tanpa sebab. Dia kajian tauhid mana sebab ni? Dia bahas kita mau contoh besar kita. Dia secara umum mangan agak besar. Sebab artinya kita katakan kita makan kenyang setelah makan memang biasa, khalif. Tapi bukanlah makan itu yang buat kenyang. Bukan artinya Allah tidak bisa mengubah. Ini yang paling parah nanti. Tafsiran apa? Allah tidak akan sanggup mengubah. Udah syirik. Bukan tidak sanggup. Allah biasanya tidak mengubah rahmat menjadi azab, laknat, terkecuali kaum itu membuat kesalahan. Biasanya. Biasanya. De malot kita bahani kesalahan, udan pe rahmat. Malot buah pe menjadi azab dan rahmat kerina. Nanti biasanya kai kasi terjadi musibah, biasanya kada lot kesalahan satu kaum itu. Dan kedua, ulang kita pandang musibah sebagai azab, rahmat, daun bahaya. Jadi artinya ada keterangan dan banyak ulama mengatakan bahwasanya musibah itu, bala itu jangan katakan marah Allah, tetapi itu rahmat, kailana daun. Mudah-mudahan mekalih kita. Jadi bahasanya jangan katakan azab ya, azab, ujian. Jadi untuk menambahkan iman dan takwa. Jadi ya, kasa balada bagi orang mukmin rahmat untuk meningkat amal ibadah tu. Sabar kita. Kita bahan bala Nabi pe kena balana disakiti oleh orang dibunuh. Maka dalam arti itu bala ataupun cobaan itu jangan pandang marah Allah, tetapi pandang sayang Allah kepada kita. Ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.